Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang legenda Nyi Blorong. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya. Pantai Laut Selatan banyak sekali diyakini dan dipercayai oleh masyarakat merupakan sebuah tempat kerajaan gaib Laut Kidul yang dipimpin oleh Kanjeng Gusti Ratu Kidul yang memiliki kuasa atas ombak keras Samudra Hindia dan menguasai semua wilayah Laut Selatan atau Samudra Hindia. Layaknya di sebuah kerajaan, Kanjeng Gusti Ratu Kidul pun juga memiliki para punggawa atau pejabat kerajaan dan para abdi kinasihnya. Di antara para punggawa dan para abdi kinasih dari Kanjeng Gusti Ratu Kidul tersebut adalah Nyi Blorong. Nyi Blorong adalah sosok legenda yang memiliki perwujudan seorang wanita cantik dengan tubuh setengah ular pada bagian pinggang ke bawah. Nyi Blorong juga merupakan panglima perang terkuat di dalam kerajaan gaib Laut Kidul yang dipimpin oleh Kanjeng Gusti Ratu Kidul sebagai sang penguasa Laut Selatan. Konon menurut mitos dan cerita yang diyakini serta dipercayai oleh masyarakat, Nyi Blorong adalah salah satu penguasa atau punggawa kerajaan gaib Laut Kidul yang memiliki kesaktian sangat luar biasa. Bahkan Nyi Blorong pun juga memiliki banyak pengikut dari berbagai macam jenis bangsa jin, siluman, dan makhluk halus lainnya. Selain sebagai panglima terkuat di kerajaan gaib Laut Kidul, konon Nyi Blorong pun ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar terjerumus dalam tindakan pesugihan dan menjadikan manusia-manusia tersebut sebagai pengikut serta budak dari Nyi Blorong yang sangat taat. Nyi Blorong biasanya tampil dengan mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas, dan kain panjang yang berwarna emas tersebut konon merupakan perwujudan asli dari sosok Nyi Blorong yang berupa ular raksasa. Pada saat bulan purnama, kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong pun mencapai puncaknya. Tetapi pada saat bulan sudah mulai mengecil, Nyi Blorong pun akan kembali ke wujud aslinya yang berupa ular raksasa. Dalam serat Centini disebutkan bahwa Nyi Blorong yang cantik tersebut adalah putri dari Ratu Angin-Angin atau Nyi Roro Kidul yang dinikahkan dengan Joko Linglung, putra Aji Soko yang telah berhasil membunuh buaya putih, penjelmaan dari Prabu Dewata Cengkar. Namun menurut sumber versi lain dijelaskan bahwa Nyi Blorong adalah sebutan dari Nyi Mas Dewi Anggrati yang merupakan putri sulung dari Nyi Mas Dewi Rangkita atau cucu dari Raja Caringin Kurung ke-9 Prabu Jaya Cakra. Konon menurut cerita yang ada, Dewi Anggrati yang terlahir sebagai keturunan raja dan tinggal di keraton yang serba lebih dari kecukupan, membuat Dewi Anggrati pun tumbuh berkembang menjadi gadis yang cantik dan angkuh.
Dewi Anggrati pun tidak hanya sekedar angkuh saja, tetapi dia juga memiliki sifat yang jahat pula. Dan karena sifatnya yang buruk tersebut, akhirnya Dewi Anggrati pun diusir dari keraton. Lalu Dewi Anggrati pun memutuskan untuk mengasingkan diri di hutan yang berada di daerah pesisir Laut Selatan. Konon menurut cerita mitologi yang ada, Dewi Anggrati pun terjebak masuk ke salah satu gerbang pintu gaib kerajaan gaib Laut Kidul. Lalu Dewi Anggrati pun ditangkap oleh prajurit gaib Laut Kidul dan dibawa menghadap kepada Nyi Roro Kidul. Saat menghadap Nyi Roro Kidul pun Dewi Anggrati diminta untuk menceritakan tujuannya kenapa Dewi Anggrati bisa masuk ke dalam pintu gerbang kerajaan gaib Laut Kidul. Karena merasa iba dengan cerita Dewi Anggrati, akhirnya Nyi Roro Kidul pun menerima Dewi Anggrati sebagai putrinya dan mengganti nama Dewi Anggrati menjadi Nyi Blorong, serta memberikan kesaktian kepada Dewi Anggrati untuk bisa berubah rupa menjadi seekor ular raksasa. Awal mulanya Nyi Blorong pun biasa-biasa saja, seperti makhluk-makhluk gaib lainnya yang ada di kerajaan gaib Laut Selatan. Namun karena menurut pengakuan dari para abdi kinasih kerajaan gaib Laut Kidul, dan juga berdasarkan penilaian tersendiri dari Nyi Roro Kidul yang menilai bahwa Nyi Blorong mempunyai bakat dalam memimpin pasukan perang, maka Nyi Blorong pun kemudian diangkat menjadi panglima perang di kerajaan gaib Laut Kidul. Selama memimpin pasukan, Nyi Blorong pun selalu sukses. Bahkan pasukan jin dan siluman yang menjadi bawahannya pun sangat kompak dan solid, sehingga Nyi Blorong pun mendapatkan julukan sebagai panglima tertinggi di kerajaan gaib Laut Kidul. Menurut mitos dan cerita yang ada, banyak sekali diyakini dan dipercayai bahwa Nyi Blorong dapat membantu manusia untuk mendatangkan kekayaan bagi orang-orang yang tertarik untuk bekerja sama dan menjadi pengikut serta pemuja dari Nyi Blorong. Konon, setiap Nyi Blorong datang, ia pun akan meninggalkan kepingan emas dari sisik-sisik yang ada di tubuhnya kepada orang yang telah meminta pesugihan kepadanya. Namun pesugihan Nyi Blorong tersebut tidaklah cuma-cuma dan membutuhkan sebuah tumbal arwah manusia yang telah meminta pertolongan kepadanya, dan di saat manusia tersebut sudah meninggal, maka arwah para pengikut tersebut pun akan menjadi bagian dari keraton gaib Laut Kidul sebagai budak setia dari Nyi Blorong. Selain tumbal arwah, Nyi Blorong pun juga meminta sebuah tumbal dalam jangka waktu tertentu yang digunakan untuk meningkatkan kecantikan dari Nyi Blorong dengan cara melakukan hubungan badan dengan Nyi Blorong. Demikianlah kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang legenda Nyi Blorong. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.